Selamat malam Bapak Sunar dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi portofolio optimal dan mendemonstrasikan pembentukan portofolio optimal menggunakan model indeks tunggal. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niputu Meraswasini, absen 8. Perkenalkan, saya Nikoma Mila Febriani, absen 10. Materi yang pertama yaitu portofolio optimal. Portofolio adalah suatu kumpulan atau kombinasi dari aktiva atau sekuritas keuangan seperti saham, obligasi, dan yang setara kas dalam suatu unit yang dipegang atau dibuat oleh seorang investor, perusahaan investasi, atau institusi keuangan. Portofolio terdiri dari dua, yaitu portofolio efisien dan portofolio optimal. Portofolio efisien merupakan portofolio investasi yang mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang terbaik pada tingkat risiko tertentu. Portofolio yang optimal adalah portofolio yang dipilih oleh seorang investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio yang efisien sesuai dengan preferensi investor yang berkaitan dengan return dan risiko dari portofolio tersebut. Nah, tujuan dari portofolio optimal yaitu memberikan tingkat pengembalian yang tinggi di antara portofolio yang ada dengan tingkat risiko yang seminimal mungkin. Investor yang rasional akan memilih portofolio optimal ini karena merupakan portofolio yang dibentuk dengan mengoptimalkan return ekspektasi dan risiko. Materi yang kedua yaitu pembentukan portofolio optimal menggunakan model indeks tunggal. Model indeks tunggal atau single index model adalah model yang digunakan untuk membentuk portofolio optimal dengan memanfaatkan hubungan antara return saham dan return indeks pasar. Model ini dikenalkan oleh William Sharpe untuk membantu dan menyederhanakan analisis risiko dan return untuk berbagai saham dengan menggunakan satu indeks pasar sebagai referensinya. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Jika indeks harga pasar naik, maka harga saham individual kebanyakan cenderung naik pula, dan begitupun sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa return sekuritas individual cenderung berkorelasi dengan return pasar. Dengan dasar ini, return suatu sekuritas dan return pasar mengikuti pola hubungan seperti berikut. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai dasar teori dari model indeks tunggal. Yang pertama ada asumsi dasar. Model ini berasumsi bahwa pengembalian sekuritas berhubungan linier atau sejalan dengan pengembangan pasar. Ini memungkinkan investor untuk memperkirakan risiko dan pengembalian berdasarkan hubungan tersebut. Kedua, beta. Beta adalah ukuran sensitivitas sekuritas terhadap pergerakan pasar. Sekuritas dengan beta lebih dari 1 memiliki dasar-dasar model indeks tunggal. Yang pertama ada return saham. Return saham adalah perubahan nilai saham dalam beberapa periode tertentu. Yang kedua ada indeks pasar. Indeks pasar seperti S&P 500 mewakili kinerja keseluruhan pasar saham dan menjadi acuan untuk analisis. Yang ketiga beta dilambangkan dengan B, mengukur sensitivitas return saham terhadap return indeks pasar. Beta diukur dengan formula sebagai berikut, yaitu BI sama dengan COV dalam kurung RI dikali RM dalam tutup kurung per FAR dalam kurung RM. Berikutnya ada alpha. Alpha adalah return tambahan yang diharapkan dari saham yang tidak dijelaskan oleh beta. Formula dari alpha adalah langkah-langkah dalam pembentukan portofolio optimal. Yang pertama ada pengumpulan data. Data yang dikumpulkan yaitu data return saham dan return indeks pasar. Yang kedua ada data resiko, yaitu variansi return saham dan covariance antara return saham dengan return pasar. Yang ketiga perhitungan beta dan alpha. Yang keempat penyusunan portofolio. Return portofolio dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu RP sama dengan sigma I dikali WI dikali RI.
Berikutnya ada optimalisasi portofolio, yaitu teknik optimasi untuk mencari bobot saham yang memaksimalkan return dengan risiko tertentu dan meminimalkan risiko untuk tingkat return yang diinginkan. Yang kelima ada evaluasi portofolio menggunakan Sharpe ratio, yaitu menghubungkan excess return portofolio. Materi berikutnya mengenai optimalisasi portofolio. Optimalisasi portofolio meliputi yang pertama, kriteria optimalisasi. Portofolio optimal memaksimalkan dengan rasio Sharpe, yaitu pengembalian berlebihan terhadap risiko atau standar deviasi. Yang kedua, frontier efficient, terletak. Berikutnya ada keunggulan dan keterbatasan dari model indeks tunggal itu sendiri. Yang pertama, keunggulan. Keunggulan paling penting dari model indeks tunggal adalah kerangka yang menghasilkan analisis makroekonomi dan sekuritas dalam penyiapan daftar masukan yang begitu kritis terhadap efisien dari portofolio optimal. Yang kedua, kesederhanaan model ini dapat memudahkan analisis risiko dan pengembalian. Yang ketiga, efisien dengan menggunakan data pasar yang sudah tersedia untuk analisis. Adapun keterbatasannya, berikut ada contoh kasus yang kami dapatkan, yaitu tentang saham. Misalnya kita memiliki 5 saham, yaitu saham A, B, C, dan D yang akan dipilih untuk portofolio. Adapun saham yang tertera seperti di layar, PPT, yang memiliki ekspektasi return, beta, dan varian residual sesuai yang tertera. Indeks pasar memiliki varian sebesar 0,03 dan tingkat bunga bebas risiko adalah 5%. Langkah-langkah pembentukan portofolio optimal menggunakan model indeks tunggal. Yang pertama, menghitung excess return to beta atau ERB untuk setiap saham atau masing-masing sahamnya menggunakan rumus ERB sama dengan dalam kurung E dalam kurung RI tutup kurung minus RF tutup kurung per BI. Seperti yang sudah tertera di layar, didapatkan hasil persenan itu. Terus langkah kedua, mengurutkan saham berdasarkan ERB yang sudah didapat hasil persenan tersebut. Diurutkan dari nilai ERB yang tertinggi ke yang terendah. Yang ketiga, menghitung cut off rate atau dilamakan dengan huruf C besar. Rumusnya yaitu sigma dalam kurung ERI minus RF kali BI per FAR error I kurung tutup per 1 plus sigma dalam kurung BI kuadrat plus VAR error I tutup kurung. Untuk setiap sahamnya, seperti yang sudah tertera di layar, didapatkan hasil desimal tersebut. Total numeratornya yaitu besar 94,38. Sekarang menghitung denominator atau bagian bawahnya. Didapatkan hasil 139,92. Saham yang memiliki ERB lebih besar dari cut off rate, yaitu 6,746% adalah saham C, ERB 8,33%. Jadi hanya saham C yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Yang kelima, menghitung proporsi investasi. Karena hanya ada satu saham yang memenuhi syarat, yaitu saham C, seluruh dana akan diinvestasikan pada saham C. Kesimpulan yang didapat pada kasus ini, setelah menggunakan model indeks tunggal, hanya saham C yang terpilih sebagai bagian dari portofolio optimal karena memiliki ERB yang lebih besar dari cut off rates. Model ini menyederhanakan proses seleksi saham dengan menilai return per unit risiko relatif terhadap pergerakan indeks pasar. Investor dapat menggunakan pendekatan ini untuk memilih saham yang paling efisien dalam mengalokasikan dana berdasarkan ekspektasi return dan risiko yang diukur menggunakan beta. Baik, saya akan bacakan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Portofolio optimal adalah portofolio yang dipilih oleh seorang investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio yang efisien, sesuai dengan preferensi investor yang berkaitan dengan return dan risiko dari portofolio tersebut, dan memberikan tingkat pengembalian tinggi di antara portofolio yang ada dengan tingkat risiko yang sama. Model indeks tunggal yang dikembangkan oleh William Sharpe mempermudah analisis portofolio dengan mempertimbangkan hubungan antara aset dan indeks pasar. Model ini menggunakan satu indeks, biasanya pasar saham, untuk mengukur risiko sistematik dari setiap aset. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami minta maaf bila ada salah pengucapan dalam penyampaian materi, dan kami tutup dengan selamat.